Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khairulillah di Banda Aceh pada Selasa lalu juga mengaku bahwa larangan ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku setiap Ramadan di ibu kota Provinsi Aceh, yaitu Banda Aceh. Meski demikian, Afdal menegaskan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk tempat atau kegiatan hiburan yang diperuntukkan untuk umum. Untuk umat non-muslim dapat menikmati kegiatan hiburan asalkan di tempat yang tertutup atau tidak terbuka untuk umum. Untuk yang non-muslim mungkin mereka bisa saling bertukar, tapi tidak terbuka untuk umum, tegas Wakil Wali Kota. Menariknya, sahabat titik balik, 2 hari kemudian atau 27 Februari 2025, pemerintah kota Banda Aceh tiba-tiba saja merevisi seruan bersama Forkopimda tadi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tapi alih-alih kebijakan tadi berjalan, regulasi itu ternyata kembali dibatalkan. Juru bicara pemerintah kota Banda Aceh, Tommy Mukhtar, seperti yang saya katakan tadi, di Banda Aceh, juga pada Kamis 27 Februari 2025, tiba-tiba saja menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan setelah mendengar aspirasi serta pertimbangan dalam dinamika sosial yang berkembang. Yang jadi pertanyaan, sahabat titik balik, apakah sebelum diputuskan untuk diperbolehkan, Wali Kota Banda Aceh tidak mengajak elemen masyarakat atau hanya kalangan pengusaha saja yang diajak bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, alhamdulillah dan insya Allah kita kembali memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Miladiah. Tentu ada rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Mudah-mudahan dan insya Allah kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh hingga akhirnya kita bisa bertemu dengan Idul Fitri. Sahabat titik balik, menjelang Ramadan, banyak hal yang menjadi kenangan dari Ramadan tahun lalu. Salah satunya adalah tentang cerita beberapa teman saya yang berasal dari luar Banda Aceh atau Aceh, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Mereka pernah mengalami atau menjalankan ibadah Ramadan di Bumi Serami Mekah ini untuk beberapa waktu, sehingga mereka merasa nyaman dan sangat tenang ketika beribadah. Nah, dari sejumlah daya tarik ibadah puasa bulan suci Ramadan di Provinsi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, tentu saja soal kekhusyukan dan ketenangan dalam menjalankan ibadah puasa atau ibadah Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Lihat saja jika malam tiba, tak ada hiruk pikuk warga di kedai kopi, karena kedai-kedai kopi atau warung-warung atau kafe-kafe tutup untuk sementara waktu. Jalanan pun menjadi sepi dari lalu lalang kendaraan roda 4 maupun roda 2. Semua warga kota, mulai dari dewasa, remaja hingga anak-anak, tumpah ruah ke masjid atau musola-musola untuk menjalankan salat maghrib, isya, serta tarawih, termasuk melakukan tadarus. Memang yang sedikit berbeda sejak tahun 2022 lalu, tak ada lagi suara tadarusan yang menggema dari corong-corong mikrofon di masjid maupun menasah-menasah atau surau-surau. Jikapun ada, hanya sampai pukul 22. Itu pun dari beberapa masjid di pinggiran kota Banda Aceh. Sahabat titik balik, ini tentu bukan cerita baru atau bukan tanpa alasan. Anda masih ingat tahun 2024 lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengeluarkan edaran paduan ibadah selama Ramadan 1445 atau 2024 Masehi,
Edaran ini juga memuat aturan penggunaan pengeras suara untuk kegiatan syiar Ramadan. Memang banyak yang protes ketika itu, tapi surat edaran tersebut tetap berjalan dalam rangka menjaga kekusyukan beribadah dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Perlu ditetapkan paduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bertepatan dengan 2024 Masehi. Begitu bunyi surat edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2024 tentang paduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang diwartakan sejumlah media pada Kamis 7 Maret 2024 lalu. Nah, dalam surat edaran tersebut, sahabat titik balik dikatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola selama Ramadan mengacu pada surat edaran sebelumnya atau nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Begitu surat bunyi poin ketiga dari surat edaran tadi. Lantas bagaimana dengan Ramadan tahun ini? Saya belum menemukan adanya regulasi baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ada hanya surat edaran bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Mendagri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan. Tapi lepas dari semua itu, sahabat titik balik, di Aceh memang ada persoalan yang sangat mendasar, yaitu selama bulan suci Ramadan tidak boleh ada kegiatan karaoke, permainan biliar, PlayStation atau game online, musik, hingar-bingar, dan hiburan lainnya. Ini sejalan dengan pemberlakuan syariat Islam di bumi Serami Mekah. Itu sebabnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banda Aceh mengeluarkan seruan bersama yang melarang sejumlah tempat dan kegiatan hiburan untuk beroperasi selama bulan suci Ramadan tahun ini. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khairulillah di Banda Aceh pada Selasa lalu juga mengaku bahwa larangan ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku setiap Ramadan di ibu kota Provinsi Aceh, yaitu Banda Aceh. Kata dia, sebenarnya larangan dibuka itu sudah normal karena memang sebagian besar dari kita di Banda Aceh, khususnya mayoritas umat Muslim. Begitu kata Wakil Wali Kota. Dia juga menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Meski demikian, Afdal menegaskan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk tempat atau kegiatan hiburan yang diperuntukkan untuk umum. Untuk umat non-muslim dapat menikmati kegiatan hiburan asalkan di tempat yang tertutup atau tidak terbuka untuk umum. Untuk yang non-muslim mungkin mereka bisa saling bertukar tapi tidak terbuka untuk umum, tegas Wakil Wali Kota. Afdal juga menyampaikan bahwa Pemko Banda Aceh telah berkoordinasi dengan pelaku usaha, terutama yang mengelola tempat hiburan. Afdal menyebut bahwa pendekatan kolaboratif menjadi prinsip utama dalam penerapan kebijakan ini. Kita ingin semua pihak sama-sama mendukung program-program kita karena ini adalah program yang baik, kata dia. Dia juga mengaku sejumlah pelaku usaha telah menyetujui himbauan tersebut setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Banda Aceh serta pihak-pihak terkait. Karena itu dia membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan penyesuaian terhadap kebijakan ini. Kalaupun ada hal-hal nantinya, mereka memungkinkan bisa berkomunikasi dengan kita untuk mencari jalan yang baik dalam menyambut bulan Ramadan. Begitu kata Afdal. Kebijakan ini ibarat kata gayung bersambut. Mulkan Attahillah, salah seorang pelaku rental PlayStation di Banda Aceh, kepada media pers meminta Forkopimda Banda Aceh dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini
agar rental PlayStation tetap dapat beroperasi tanpa mengurangi kekusukan Ramadan. Seperti diwartakan laman antara.com, sebagai pengusaha rental PlayStation, Mulkan mengaku menghormati tujuan dari seruan Forkompimda Banda Aceh. Namun dia menyampaikan bahwa usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda dari tempat hiburan lain seperti kafe atau klub malam. Dia menjelaskan bahwa rental PlayStation bukan sekedar tempat hiburan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan edukatif bagi anak-anak serta remaja. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa jika Forkopimda Banda Aceh mengizinkan mereka menjalankan usaha selama Ramadan, mereka siap beradaptasi dengan aturan yang tetap menjaga nilai-nilai keislaman, seperti hanya menyediakan permainan edukatif dan menghindari konten yang bertentangan dengan nilai agama. Selain itu, seruan bersama Forkopimda Banda Aceh juga melarang pelaku usaha kuliner untuk menjual makanan dan minuman dari imsak hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Larangan tersebut, sahabat titik balik, juga berlaku bagi seluruh hotel, wisma dan penginapan di kota Banda Aceh. Mereka diminta untuk menyesuaikan layanan dengan tidak menyediakan makanan dan minuman selama jam berpuasa. Seruan tersebut juga mengatur agar semua jenis usaha dan jasa menghentikan operasionalnya mulai dari waktu sholat Isya hingga selesai sholat tarawih. Mereka dapat buka kembali antara pukul 21.30 hingga pukul 24 WIB selama bulan Ramadan. Sahabat titik balik, dalam seruan ini warga non-muslim juga diminta untuk menghormati pelaksanaan ibadah puasa sebagai bagian dari upaya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang sudah terbina dengan baik di kota Banda Aceh. Seruan bersama ini ditandatangani Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'aduddin Jamal, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, dan Dim 0101 KBA Kolonel Widya Wijar Marko, Kajari Banda Aceh Suhendri, Ketua Pengadilan Negeri Teguh Syarafi, Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh Syakwanah, dan Ketua MPU Banda Aceh Tengku Sibral Malashi. Menariknya sahabat titik balik, 2 hari kemudian atau 27 Februari 2025, pemerintah kota Banda Aceh tiba-tiba saja merevisi seruan bersama Forkopimda tadi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu poin dari revisi tadi adalah mengenai tempat usaha hiburan yang ternyata sudah diperbolehkan beroperasi selama bulan puasa. Dalam seruan terbaru ada beberapa poin yang berubah. Jika sebelumnya terdapat poin tentang tidak melaksanakan kegiatan karaoke, biliar, PlayStation, dan game online, termasuk musik hingar-bingar dan hiburan lainnya selama bulan suci Ramadan, pada poin itu dihilangkan, diganti dengan para pelaku usaha di sektor hiburan harap menjalankan operasional dengan penuh tanggung jawab, tetap menghormati dan menjaga nilai-nilai syariat Islam, tradisi, serta kearifan lokal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, aktivitas usaha juga diminta tidak mengganggu ketentraman dan kekusyukan pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan. Pada poin selanjutnya, dalam revisi regulasi tadi, menyebutkan tidak melaksanakan kegiatan musik hingar-bingar yang mengganggu kesucian bulan suci Ramadan. Sementara jadwal jualan makanan dan minuman di Banda Aceh masih sama, yaitu baru boleh buka pukul 16.30. Tempat usaha dan jasa juga diminta tutup saat sholat tarawih dan buka kembali pada pukul 21.30. Menariknya, juru bicara pemerintah Kota Banda Aceh atau juru bicara pemerintahan Iliza Afdal, yaitu Tommy Mukhtar, mengatakan revisi seruan tadi dilakukan untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat serta melihat dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Seruan yang telah diperbaharui itu diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi terkini.
Ibu Wali Kota menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan respon pemerintah terhadap masukan-masukan untuk kebaikan ke depan. Begitu kata Tommy dalam keterangannya pada Kamis 27 Februari 2025 lalu. Menurut Tommy, Pemko Banda Aceh merasa perlu melakukan penyesuaian dalam seruan itu setelah mempertimbangkan berbagai masukan serta evaluasi. Dengan revisi itu, sahabat titik balik, pemerintah Kota Banda Aceh, kata Tommy, berharap agar setiap individu dan kelompok masyarakat dapat mengikuti arahan dengan mudah dan efektif. Beberapa ketentuan yang sebelumnya terlalu kaku kini diperbaharui agar lebih praktis dalam pelaksanaannya. Begitu kata Tommy. Dan lagi-lagi menurut dia, dengan langkah tersebut diharapkan kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan kondisi masyarakat bisa semakin terjembatani. Tapi alih-alih kebijakan tadi berjalan, regulasi itu ternyata kembali dibatalkan. Juru bicara pemerintah Kota Banda Aceh, Tommy Mukhtar, seperti yang saya katakan tadi, di Banda Aceh, juga pada Kamis 27 Februari 2025, tiba-tiba saja menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan setelah mendengar aspirasi serta pertimbangan dalam dinamika sosial yang berkembang. Lah, tadi di revisi katanya mendengar berbagai masukan, tapi ini dibatalin juga mendengar masukan. Bu Wali Kota mendengar aspirasi warga, mencari win-win solution agar ibadah puasa berjalan lancar, khidmat serta syiar Ramadan semarak. Namun di sisi lain dunia usaha tetap berjalan dengan kepatuhan pada pelaksanaan syariat Islam. Begitu kata Tommy. Meski demikian, Tommy menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PPWH akan terus meningkatkan patroli untuk menghindari pelanggaran syariat Islam di bulan suci Ramadan. Kata dia, kita optimis petugas WH dapat bekerja secara profesional. Patroli berjalan seperti biasa, mengedepankan preventif, namun penindakan tetap akan dilakukan kepada pelanggar. Ia juga berharap setelah pembatalan larangan tersebut, pelaku usaha hiburan dapat menjalankan usahanya dengan menghormati dan menjaga syariat Islam. Yang jadi pertanyaan, sahabat titik balik, apakah sebelum diputuskan untuk diperbolehkan, Wali Kota Banda Aceh tidak mengajak elemen masyarakat atau hanya kalangan pengusaha saja yang diajak bicara? Saya tidak tahu soal itu. Yang jelas, sebagai kota kolaborasi, Banda Aceh tentu harus mendengar banyak aspirasi. Bukan begitu, Bu Wali? Sahabat titik balik, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.